selanjutnya, acara ini akan dipandu oleh seorang moderator, yaitu Bapak Anggoro Adi Priambodo SH, selaku asosiat di SIP Law Firm. Kepada Bapak dipersilakan untuk mengambil alih acara. Terima kasih. Terima kasih, MC, untuk waktu yang telah diberikan pada saya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggoro Adi Priambodo, salah satu asosiat pada SIPR yang merupakan bagian dari SIP Law Firm. Bapak Ibu, pada webinar siang hari ini, kita akan membahas topik mengenai perlindungan merek dan rahasia dagang untuk produk jamu di pasar nasional. Dan telah hadir bersama kita 3 narasumber yang sangat berkompeten dan berpengalaman dalam bidangnya, yaitu 1. Bapak Ahmad Iqbal Taufik, SHMA. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Anggoro. Apa kabar Mas? Baik. Suara saya jelas terdengar di sana? Jelas Pak. Oke, terima kasih. Bapak Ahmad Iqbal Taufik ini saat ini menjabat selaku Kepala Seksi atau Subkoordinator Pertimbangan Hukum dan Litigasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kemenkumham. Ya Pak ya? Ya, betul. Yang kedua ada Dr. Andes Victor S. Ringo, MSc. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya. Bapak Victor saat ini menjabat sebagai Sekretaris Bidang Penelitian, Pendidikan, dan Saintifikasi Jamu DPP Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia. Dan yang ketiga kita ada Ibu Rahmita Desmayanti, SHMH. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Kita dikenal sebagai konsultan kekayaan intelektual, akademisi, dan juga partner pada kantor SPR. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke topik pembahasan yang pertama, di mana materi akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Iqbal Taufik, SHMH. Izin Bapak untuk saya bacakan CV Bapak terlebih dahulu, secara singkat saja. Bapak Ahmad Iqbal Taufik ini pernah sebagai pengolah data kompilasi peraturan perundang-undangan, masalah dan kasus Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada tahun 2016. Lalu pernah juga bekerja pada posisi analis permasalahan hukum Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada tahun 2001. Lalu sebagai Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri pada tahun 2001, dan dari tahun 2001 bulan Desember sampai sekarang itu sebagai Subkoordinator Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan Bapak Ahmad Iqbal Taufik untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Perkenalkan tadi Anggoro sudah menyampaikan CV singkat saya, yaitu terkait dengan latar background saya. Posisi saya sekarang ada di Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, tapi saya lama di Paten, pertama di Subdit Pelayanan Hukum Paten, dan alhamdulillah saya juga termasuk salah satu tim yang merumuskan, membahas, dan menyelesaikan Undang-Undang Paten yang baru 2016 yang disahkan oleh DPR tahun 2016. Nah, jadi pembahasan terkait dengan jamu juga menjadi concern kami waktu itu, karena itu merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang memang harus dilindungi. Tapi memang itu sangat luas sekali. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu terkait dengan Ibu dari GP Jamu, Ibu Rani ya, terkait dengan permasalahan yang kasus yang mengenai sudah didaftarkan patennya oleh pihak lain atau sudah didaftarkan merek lain. Memang ini sangat krusial sekali,
Karena masing-masing antara paten dan merek adalah first to file ya, artinya dia siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu, mengajukan permohonan pendaftaran terlebih dahulu. Karena keduanya adalah bentuknya adalah hak eksklusif yang kali ini kita bicara paten khususnya yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu bisa melaksanakan invensi sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya baik secara lisensi wajib atau secara lisensi atau mungkin dialihkan haknya kepada pihak lain. Oke, nah ini secara garis besarnya Undang-Undang Paten ini sudah mengalami perubahan. Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang paten, di mana ada salah satu klausul mengenai perlindungan terhadap kekayaan Indonesia terkait jamu, yaitu kita masukkan ke dalam kategori paten sederhana. Nah mungkin nanti akan saya bicarakan lebih detail lagi. Next saja. Saya ini juga oke, ini terkait dengan turunannya. Oke, bisa dibaca Bapak Ibu, bisa selanjutnya. Hak eksklusif itu sendiri apa sih Bapak Ibu? Yaitu merupakan hak untuk melaksanakan sendiri atas paten atas invensinya, dan juga bisa melarang orang lain tanpa persetujuan dari si pemilik hak untuk membuat, menggunakan, menjual dan sebagainya terhadap kekayaan intelektual baik paten atau merek yang didaftar atau dilindungi, kecuali penggunanya adalah untuk keperluan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari si pemilik hak. Artinya memang terkait dengan paten itu sendiri memang sangat unik sekali. Artinya hak itu harus didaftarkan terlebih dahulu. Artinya apabila ada suatu invensi atau teknologi yang ditemukan, baik atau mungkin dari sisi metode atau proses yang memang wajib untuk dilindungi, maka dapat dilakukan pendaftaran paten di kami. Next, itu terkait dengan ide atau invensi. Nah, ide invensi adalah apa sih maksudnya invensi? Invensi adalah ide dari inventor. Itu adalah orang yang mungkin kalau versi undang-undang lama ada penemu yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang tertentu, dapat berupa produk, proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Artinya paten itu merupakan solusi dari masalah yang spesifik yang ada. Paten itu sendiri kalau kita bicara secara detail itu ada dua. Silakan slide selanjutnya. Oh ya ini. Nah ini yang saya bilang tadi adalah bahwa sistem paten ada teritorial. Artinya, jadi apabila ada suatu invensi atau teknologi yang didaftarkan di Indonesia, maka perlindungan yang ada adalah di Indonesia sendiri. Contohnya misalkan ada invensi terkait dengan komposisi jamu misalkan, atau mungkin ada teknologi mesin pembuat jamu misalkan, yang mungkin lebih belum pernah ada sebelumnya, maka perlindungannya adalah di wilayah Indonesia saja. Tapi untuk menilai dari suatu paten itu ada, nanti saya jelaskan, ada yang namanya kebaruan. Artinya invensi tersebut yang didaftarkan di Indonesia itu belum pernah ada sebelum atau pada saat invensi tersebut didaftarkan di kantor kami. Jadi terkait dengan kebaruan itu universal, artinya nanti pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa, maka pemeriksa akan melakukan pemeriksaan terhadap apakah ada teknologi yang sama nih di Indonesia atau di negara-negara lainnya. Nah, apabila ditemukan, maka kemungkinan besar patennya akan ditolak. Tapi misalkan ditemukan nih, tapi ternyata ada beberapa hal yang mungkin pembeda atau apa, itu bisa dijadikan mungkin bisa diberi, tapi dengan catatan beberapa hal. Juga terkait dengan jenis paten itu ada dua. Nah, tadi paten itu dasar permohonan dan juga untuk pemeriksaan secara universal itu adalah mengenai kebaruan dari paten sendiri. Oke, next. Terkait dengan ada beberapa jenis paten sih yang di Indonesia itu ada dua, yaitu paten biasa dan paten sederhana. Kita bisa melihat di slide selanjutnya. Bisa ada dua, yaitu paten dan paten sederhana. Nah, paten yang pertama itu patent atau invention itu sebenarnya adalah paten yang bersifat kompleks, artinya bersifat apakah itu dari teknologi yang sangat rumit sekali, yang dimana memang pada saat didaftarkan itu belum pernah ada sebelumnya, atau mungkin bagi pemeriksa yang memeriksa permohonan tersebut tidak mengetahui ini fungsi buat apa, atau kalau di teman-teman pemeriksa ada namanya wow effect, artinya wah ini baru nih, dicek ternyata belum pernah ada sebelumnya. Tapi yang kedua adalah simple, sederhana banget. Contohnya misalkan
mungkin Bapak Ibu tahu kalau kita bicara sedotan yang dulu lurus tapi lebih ada kulirnya menjadi bengkok, atau mungkin komposisi tertentu, atau mungkin juga dari yang sangat simpel sekali, atau yang seperti kita lihat sehari-hari kulit pulpen atau apa. Namun di undang-undang yang sekarang bahwa kita masukkan ada namanya unsur dari komposisi. Tapi itu salah satu cara kami untuk memberikan kesempatan bagi teman-teman dari mungkin dari yang berusaha di bidang jamu atau di bidang kuliner atau apa yang bisa mendaftarkan komposisi dari makanannya atau resepnya, kemudian komposisi dari jamunya tersebut untuk didaftarkan patennya. Persyaratan dari pemberian paten itu sendiri ada 3 untuk paten Bapak Ibu, yaitu pertama, seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, adalah terkait dengan kebaruan. Kemudian harus punya langkah inventif. Langkah inventif adalah langkah di mana memang menjadi pemecah masalah yang ada. Misalkan mungkin terkait dengan industri jamu misalkan atau industri yang lain, bahwa ini mungkin lebih yang tadinya mungkin harus butuh berbagai macam step, ini dengan mesin yang didaftarkan menjadi lebih simpel tapi hasilnya lebih baik nih. Nah, ini adanya langkah insentif yang saya bilang tadi, wow effect. Dan yang jelas adalah dapat diterapkan dalam dunia industri. Kenapa ini penting sekali? Karena di paten sendiri ada kewajiban nanti setelah diberi patennya, kewajiban untuk bayar biaya tahunan yang harus dibayarkan per tahun pada negara, dan jumlahnya pun nanti akan didapat setelah paten diberi, ada daftarnya yang harus dibayarkan kepada negara. Oke, nah ini terkait dengan paten sederhana, yaitu tetap invensi yang baru, namun dia juga bisa juga pengembangan dari produk yang sudah ada atau proses yang sudah ada, dan juga punya kegunaan yang sangat praktis sekali dan dapat diterapkan dalam industri. Nah ini mungkin lebih detail lagi tentang apa sih yang dinamakan memiliki langkah insentif, yaitu satu langkah yang nggak terduga sebelumnya, yang memang belum pernah ada sebelumnya. Jadi selain baru, ada langkah insentif. Jadi ini sebagai problem solving dari masalah yang sebelumnya ada, menjadi terpecahkan adanya invensi ini. Oke, selanjutnya. Oke, nah ini industri tersebut tadi bahwa harus diterapkan dalam industri, karena memang harus mampu produk tersebut harus mampu dibuat berulang-ulang dan mampu dijalankan atau digunakan dalam produksi. Karena terkait dengan tadi adanya biaya alternatif, mungkin ada orang berpikir saya mau daftarin paten terkait ini, tapi paten ini nggak dijual. Nanti ada konsekuensinya adalah apa? Kalau misalkan dia tidak dijual, tidak mendapatkan keuntungan atau tidak dapat diproduksi massal, maka akan kesulitan untuk bayar biaya tahunannya, karena biaya tahunan ini kan harus dibayarkan. Resikonya kenapa? Kalau biaya tahunan tidak dibayarkan adalah paten tersebut akan dihapus dari sistem kita karena dianggap tidak bayar biaya tahunan. Misalkan Bu Zubaida misalkan mendaftarkan patennya di kita, kemudian dikasih nih Bu. Nah, kemudian rutin bayar biaya tahunannya. Tapi kemudian di tahun ke-6 karena produksi menurun karena pandemi dan sebagainya, misalkan, jadi produksi menurun dan kesulitan untuk bayar biaya tahun. Maka ya, otomatis apabila tidak bayar, maka akan ada warning dari kantor untuk dihapus patennya. Nah, jadi teknologi apabila paten tersebut sudah dihapus, maka teknologi tersebut bisa digunakan oleh orang lain tanpa izin. Nah, ini ruginya di sini. Teknologi tersebut akan menjadi public domain. Ini bedanya paten dengan budaya paten. Artinya sepanjang jangka waktu perlindungan ini 20 tahun ini kita tetap dilindungi oleh negara, maka yang berhak untuk menggunakan teknologi tersebut adalah kita sebagai pemilik hak. Tapi apabila kita lalai bayar dan dihapus patennya dari sistem kantor kita, maka invensi tersebut atau teknologi tersebut bisa digunakan oleh orang lain tanpa izin. Artinya menjadi bebas, menjadi publik umum, menjadi milik umum. Jadi semua orang boleh menggunakan tanpa izin. Namun selama masih dilindungi, kita masih bisa memberikan lisensi kepada pihak lain atau bekerja sama pihak lain untuk mendapatkan keuntungan. Dalam ini bisa aja lisensi untuk mendapatkan royalti, bisa kita jual, bisa kita alihkan haknya atas paten yang kita punya. Paten ini bisa dibaca saja Bapak Ibu, itu terkait dengan saya jelaskan tadi, ini sebagai problem solving, di mana dulunya mungkin sabun ribet lah, kita bawa kemana-mana kotak, mungkin licin atau apa, jadi sabun yang lebih dengan
salah satu cair, ditambah pemutih dan sebagainya. Dan mungkin sekarang dengan ada pandemi ini orang kreatif ya, artinya mungkin menciptakan teknologi sabun yang bisa dibawa kemana-mana, yang simple, ada antiseptiknya dan sebagainya dan bentuk cair. Nah, ini kan perkembangan teknologi. Mungkin dari jamu juga Bu ya, mungkin dulu bentuknya mungkin ribet ya, mungkin besar atau bagaimana, sekarang lebih simpel diselesaikan. Ini kan salah satu perkembangan teknologi yang dimana kita bisa bawa kemana-mana nih jamu nih, gitu kan, di dalam tas kita, jadi tinggal seduh. Yang dulu mungkin dari rumput atau dari tanaman yang masih dalam utuh, kita seduh, kita pakai air panas, kita dengan proses yang mungkin akan ribet misalkan, namun dengan sasetan sekarang kita lebih simpel. Nah, ini kan perkembangan teknologi yang masuk dalam ranah paten juga. Yang simpel, dan karena saya juga penggemar jamu, saya juga sering rutin minum jamu juga, jadi dengan simpel mungkin sekarang ada yang bentuknya cair misalkan, itu kan salah satu pemecahan masalah bagi orang-orang yang nggak mau ribet nih, yang bawa nenteng kantong kresek atau tas tebel-tebel. Karena dengan model saset atau model kapsul misalkan, orang bisa mengkonsumsi jamu yang mau diminum dengan tanpa ribet, tinggal minum, tinggal buka sasetnya, tinggal minum air putih atau mungkin minum teh. Nah, tapi efeknya dari jamu yang sekarang ini nggak jauh beda dengan jamu yang mungkin olahan, yang mungkin dari olahan dari rumput yang direbus dan dengan proses yang makan waktu lama. Mungkin sama sesimpel tadi yang saya bicarakan dengan terutama di Jepang ya. Jepang itu orang kreatif ya, mungkin dibandingkan negara-negara mungkin agak lebih kreatif. Artinya kalau kita ke Jepang, mungkin kita melihat penemuan-penemuan atau teknologi yang kita nggak terpikir sebelumnya, tapi mereka menemukan hal tersebut. Nah, mungkin juga ada kasus yang mungkin kalau Bapak Ibu ingat terkait dengan tempe ya, dulu orang sampai ribut-ribut tempe diambil alih oleh negara tertentu misalkan, diakui sana. Tapi yang diakui adalah sebenarnya bukan tempenya Bapak Ibu, tapi teknologi pembuatan tempenya. Di mana mungkin lebih di sana dengan mesin yang lebih canggih misalkan, tempe itu akan proses lebih simpel, lebih awet lagi, mungkin bisa seperti itu, atau mungkin bisa memproduksi lebih banyak dibandingkan dengan teknologi yang masih kita gunakan. Jadi bukan tempenya yang diakui oleh negara tersebut, tapi metode pembuatannya misalkan dari A tambah B mungkin dengan menambahkan tekanan tertentu, jadi tempenya itu bisa lebih awet, lebih lama dibandingkan tempe-tempe yang dibuat secara manual. Oke, untuk sama bisa selanjutnya. Nah, ini kita bicara terkait dengan tadi. Nah, untuk mendapatkan suatu pengakuan dari teknologi yang kita daftarkan, baik paten biasa atau paten sederhana, ini ada tahapan-tahapan yang harus dilalui guys. Itu pertama yang jelas mungkin dari kesemuanya adalah kita ajukan permohonan terlebih dahulu. Jadi bagi Bapak Ibu yang bergerak di bidang jamu atau punya industri jamu dan punya komposisi yang mungkin ingin didaftarkan, yaitu segera daftarkan komposisinya untuk di kantor kami, yaitu dengan melengkapi ya tadi persyaratan-persyaratannya seperti buat deskripsinya, klaim atau abstrak. Nah, itu kalau klaim, deskripsi, klaim atau abstrak mungkin akan ada seksi lain ya, karena ini sudah teknis sekali bagaimana cara menulis deskripsi, tapi itu salah satu kelengkapan paten. Nah, kemudian dari kelengkapan format lainnya, KTP, isi formulir dan sebagainya. Ini karena sekarang udah sistem online, jadi sistem IPOLAN mungkin lebih simpel ya. Kalau dulu mungkin kita mengajukan permohonan paten dengan bawa dokumen paten tebel mungkin ya kalau kimia, karena saya pernah ada kasus dari kimia melawan dari Swiss, dari paten itu dokumennya itu mungkin kalau Bapak Ibu tahu meja anak sekolah ya, itu tingginya segitu Bu dokumennya, itu kan ribet sekali. Nah, sekarang dengan adanya online, jadi semua kita sistem scanning semua dan bisa dilakukan kapan aja, di mana aja. Ini nggak perlu datang ke kantor lagi bawa dokumen tebal, tapi cukup buka laptop atau buka handphone, semua file di scan semua dalam bentuk PDF misalkan, lalu tinggal daftar di website yang sudah kita tentukan dengan yang paten. Ya, namun kita juga jangan lupa untuk buat akun terlebih dahulu. Nah, itu free of charge, kita bikin akun dulu untuk daftar. Nah, kemudian apalagi setelah itu kita periksa administratifnya, tidak ada masalah, kemudian diumumkan.
untuk paten biasa 6 bulan. Tapi kalau untuk paten sederhana dengan adanya Cipta Kerja mungkin lebih cepat ya, tidak makan waktu lama, kurang dari 12 bulan itu bisa kurang lebih itu bisa ada keputusan apakah diberi atau ditolak. Nah itu nanti adanya di pemerintah. Nah setelah diumumkan, nah pengumumannya fungsinya adalah untuk menilai, untuk menunggu apakah ada kompetitor yang keberatan dengan pendaftaran paten kita. Nah, apabila tidak ada, maka akan diajukan kepada pemeriksaan substansi. Nah, substansi di sini adalah pemeriksaan terkait dengan substansi dari permohonan paten Bapak Ibu semua. Misalkan terkait dengan komposisi tadi, komposisi jamu, apakah ada komposisi jamu yang sudah terdaftar sebelumnya atau sudah pernah diungkap sebelumnya misalkan. Karena ada jangka waktu permohonan paten itu 6 bulan sebelum 12 atau 6 bulan sebelum permohonan itu tidak dianggap diungkap sebelumnya atau dianggap masih baru, sepanjang itu untuk tujuan penelitian atau pengembangan atau di ikut pameran misalkan, itu masih ada dispensasi di situ. Nah, itu untuk menilai seperti itu. Nah, kalau memang ternyata tidak ditemukan nih komposisi yang sama nih dari jamunya atau komposisi yang sama atau mesin yang sama, teknologi yang sama yang ada baik dari database kami maupun dari database dari kantor paten negara lain, maka berdasarkan undang-undang maka permohonan tersebut akan kita granted. Tapi kalau misalkan ternyata ditemukan, kemungkinan besar akan ditolak karena dianggap patennya tidak baru. Nah, setelah itu apa sih langkah-langkah yang kita bisa lakukan untuk men-challenge ternyata permohonan paten kita tuh ternyata baru nih, belum pernah ada sebelumnya. Yaitu kita bisa melakukan banding melalui komisi banding paten. Jadi ada prosedurnya untuk kita dapat upaya hukum kita masih bisa dilakukan untuk membuktikan bahwa permohonan kita atau paten kita itu masih baru atau belum, artinya memang dianggap baru dan memang kita bisa buktikan semua bahwa ini belum pernah ada sebelumnya. Itu nanti akan diperiksa oleh majelis bandingnya. Nanti kalau memang ternyata disetujui permohonannya, maka ya permohonan paten kita akan di-granted melalui keputusan komisi banding paten. Terus tadi ada dari Bu Rani ya terkait dengan kalau misalkan ada pihak ketiga yang sudah mendaftarkan patennya di kita menggunakan jamu komposisi jamu yang sama misalkan. Nah itu di undang-undang dibuka kemungkinan untuk kita ajukan permohonan keberatannya atas pemberian paten tersebut melalui komisi banding paten sepanjang jangka waktunya itu 9 bulan setelah permohonan yang kita ingin batalkan itu di-granted. Nah, itu ada di ranah komisi banding paten. Tapi misalkan di-grantednya 2 bulan yang lalu, berarti kita masih ada waktu 9 bulan ke depan untuk mengajukan permohonan keberatan. Nah, apabila sudah lewat dari 9 bulan, maka bisa dilakukan melalui mekanisme di pengadilan niaga. Nah, kita buka kesempatan bagi para pemohon paten yang memang keberatan teknologinya dipakai orang atau didaftarkan orang atau komposisi didaftarkan orang, sedangkan orang itu tadi tidak kompeten atau istilahnya beretikat tidak baik untuk menggunakan saya mengambil keuntungan dari sesuatu yang bukan milik mereka. Nah setelah itu tadi dengan proses tadi kita akan mendapatkan sertifikat paten. Jadi permohonan kita akan mendapatkan selain nomor permohonannya awal, kita juga mendapatkan ID paten. Nah setelah ID paten tersebutlah maka semua hak eksklusif itu akan timbul kalau ini aktif 100%. Jadi kalau kita mendaftarkan paten kita itu berarti bukan berarti kita sudah menjadi menjadi pemilik paten. Nah tapi itu masih ada proses-proses yang dulu. Tapi kalau sudah mendapatkan sertifikat paten, maka kita berhak tadi untuk menggunakan eksklusif kita untuk produksi dan sebagainya dan melarang orang lain. Nah jangan lupa tadi yang seperti saya bilang sebelumnya bahwa ada namanya bayar biaya tahun pemeliharaan. Dan nanti akan mendapatkan listnya berapa jumlahnya pada saat sertifikat paten kita dikirim ke alamat Bapak Ibu. Nanti ada listnya berapa per tahun yang harus dibayarkan. Ini prosedur. Oke, next selanjutnya. Itu terkait dengan timeline-nya, bisa dibaca Bapak Ibu. Ini untuk paten biasa. Nah, selanjutnya ada untuk paten yang sederhana.
Terus selanjutnya, nah ini dengan adanya Cipta Kerja lebih cepat lagi, karena tadi di undang-undang yang 2013 itu maksimal 12 bulan, sekarang jadi 6 bulan. Ya, selanjutnya, nah ini terkait dengan jadi apa saja yang harus dipenuhi. Nah, cuma ini kan kita masih bicara manual. Nah, kalau dengan yang sekarang dengan yang online, itu semua sudah template-nya, kita tinggal isi, kita bayar biaya permohonannya. Ya, selanjutnya, nah ini terkait dengan yang ini, mungkin Bapak Ibu yang belum pernah mengajukan atau memang sudah pernah mengajukan, mungkin akrab dengan istilah deskripsi paten, klaim atau abstrak intensi, dan gambar jika memang ada gambar dari prosesnya. Nah, ini merupakan hal yang teknis sekali, mungkin nggak akan saya jelaskan secara detail di sini, kan akan makan waktu panjang sekali, karena ini juga harus ada ahlinya yang bisa menjelaskan, itu dari teman-teman pemeriksa terkait bagaimana cara menulis deskripsi yang baik, cara bagaimana membuat klaim yang benar, dan lain sebagainya. Tapi yang saya jelaskan adalah bahwa kalau misalkan pemohon dari paten tersebut berbeda dengan pemilik paten, misalkan saya sebagai inventornya, kemudian saya mengalihkan paten saya kepada pihak lain, mungkin kepada Pak Joni misalkan, maka saya harus membuat surat pengalihan hak kepemilikan invensi. Jadi harus ada itu Bapak Ibu, harus jelas. Jadi misalkan, pemegang paten itu bisa dimiliki oleh satu orang, inventor dan pemiliknya, atau bisa dialihkan kepada pihak lain. Misalkan saya bekerja di suatu perusahaan jamu misalkan, saya menemukan nih komposisi jamu X misalkan, tapi pas saat pendaftaran saya mengalihkan kepada perusahaan saya bekerja. Nah, ini harus ada surat pengalihan hak. Karena kenapa? Karena supaya nanti di sertifikat patennya tertulis pemegang haknya PT X misalkan, inventornya saya. Nah, tapi kalau tidak ada pengalihan hak, inventornya saya, pemegang patennya saya, tapi satu orang yang sama. Nah, itu harus jelas, harus detail, jangan sampai salah nama dan lain sebagainya. Nah, kemudian terkait dengan surat pernyataan biasanya, artinya bahwa nanti formatnya ada di kami, jadi tinggal diisi formatnya dalam bentuk Word, tinggal diisi, kemudian ditandatangan di materi sendiri ditandatangani, kemudian di-scan. Nah, ini untuk biaya-biayanya bisa dilihat, jadi berapa sih biaya untuk yang sekarang. Ini biaya yang dibayarkan kepada negara, kurang lebih seperti ini. Ya, ini ada tarifnya Bapak Ibu yang mungkin bisa dijadikan dasar untuk terkait dengan berapa sih saya harus bayar biaya tahunan misalkan kosa gitu. Nah, ini ada jelas bagi menengah, UKM yang berpendidikan di bank. Nah, juga ada beberapa yang 0 rupiah. Apalagi kalau kemudian nanti patennya itu dihibahkan, itu 0 rupiah. Tapi kita bukan berarti gratis ya, tetap bayar itu 0 rupiah, kita tuh 0 rupiah. Di situ bukan berarti kita tidak bayar, tapi kita bayar, tapi tulisannya adalah 0 rupiah. Nah, ini tadi persyaratannya, mungkin teknis ya, mungkin nanti bisa buat sesi berikutnya, mungkin yang lebih teknis lagi terkait dengan bagaimana cara penulisan deskripsi dan sebagainya. Oke, selanjutnya ini bagaimana cara penulis deskripsi. Ini ada bagaimana latar belakang teknisnya, dokumen-dokumennya, atau merupakan kalau memang ada hasil labnya juga dicantumkan hasil labnya. Untuk klaimnya dari patennya dan klaim atau inti dari invensi tersebut, dia bisa berupa komposisi. Nah, komposisi ini kan bisa masuk ke dalam wilayah produksi jamu, misalkan komposisi jamu X, misalkan A tambah B tambah C menjadi apa gitu kan. Karena ini kita akomodir dalam undang-undang patennya sekarang. Nah, ini lanjut aja Mas. Sekarang masih ada satu paparan lagi. Oke, selanjutnya mungkin bisa dibaca Bapak Ibu, mungkin lebih sesi diskusi lagi. Nah, ini juga terkait dengan bidang teknologi yang bisa dipatenkan. Nah, terkait dengan misalkan jamu tadi bisa aja masuk ke human necessity atau chemistry. Nah, ini bisa artinya kita ada salah satu sertifikat dari IP dari paten itu sendiri. Nah, ini terkait dengan apabila lengkap secara teknisnya nanti Bapak Ibu akan mendapatkan surat ini. Nah, ini teknis dari apabila terkait dengan dalam melengkapi kekurangan formalitas. Nah, apabila misalkan dalam jangka waktu sudah ditentukan Bapak Ibu tidak
melengkapinya, maka dalam undang-undang maka permohonan dianggap ditarik kembali. Dan apabila ingin mengajukan kembali permohonannya, itu takutnya nanti akan ditolak karena dianggap sudah pernah mendaftarkan permohonan dengan intensi yang sama. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti kalau Bapak Ibu udah daftarin nih posisi terkait jamu tertentu, kemudian lupa nih karena ada kekurangan formalitasnya tidak dilengkapin, kemudian dapat surat dianggap ditarik kembali. Nah, apabila ingin mengajukan kembali, baru lagi kemungkinan takutnya pada saat pemeriksaan akan ditolak karena dianggap sudah terungkap sebelumnya. Nah, solusinya gimana supaya bisa lanjut, bisa mengajukan permohonan keberatan atas permohonan dianggap tarik kembali ke kantor dengan mengajukan argumen ke kantor. Nanti akan permohonan disetujui, maka permohonan tersebut bisa dilanjutkan Bapak Ibu untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, terutama terkait dengan biaya substantif juga, biaya yang dibayarkan. Apabila tidak dibayarkan, maka dapat dianggap ditarik kembali. Selanjutnya, selanjutnya nih langkah-langkahnya. Sekarang kita semua online Bapak Ibu, tidak ada manual lagi, semuanya by sistem semua di paten.bgip.go.id websitenya. Nanti bisa Bapak Ibu bisa lihat di situ bagaimana cara mendaftarkannya, ada panduan juga. Nah, terus terkait dengan biaya yang didaftarkan, biaya yang diajukan permohonan juga berapa nanti ada kode billingnya yang harus dibayarkan. Nah, itu harus segera dibayarkan karena ada time-nya, ada waktunya yang harus yang harus misalkan 1 kali 2 kali harus dibayar, kalau nggak nanti angus billing code-nya. Ini terutama bagi tapi yang terpenting di sini ada untuk bagi UKM itu harus ada namanya surat keterangan UKM. Itu harus karena untuk mendapatkan biaya UKM. Jadi kalau nggak bisa membuktikan, maka dianggap sebagai permohonan umum. Sayang sekali karena perbedaannya lumayan jauh sekali biayanya. Ini poin, mungkin nanti saya bisa akan tetap di chat. Oke, selanjutnya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan karena dalam waktu yang singkat ini untuk menjelaskan paten itu agak kurangnya, artinya karena paten itu sangat luas sekali. Tapi intinya adalah bahwa di Undang-Undang Nomor 13 2016 dibuka kemungkinan bagi permohonan terkait dengan komposisi dan sebagainya. Itu juga meliputi terkait dengan jamu dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan permohonan. Karena yang terpenting adalah bahwa yang penting pada saat mengajukan permohonan itu disebutkan jelas sumber dari mana misalkan tanaman itu berada. Dibuka misalkan diambil dari tanaman ini di daerah mana, karena supaya memberikan informasi jelas bahwa supaya tidak ada takut terjadi permasalahan nanti kalau memang ternyata permohonan paten diberi. Mungkin itu saja terkait dengan paten. Mungkin kalau ada pertanyaan yang ini mungkin bisa diskusi nanti, karena kan ada satu paparan lagi yang ingin saya sampaikan terkait dengan rahasia dagang. Terima kasih Pak untuk pemaparan materi tentang patennya. Mungkin bisa dilanjutkan untuk memaparkan materi tentang rahasia dagangnya Pak. Selamat. Oke, untuk rahasia dagang. Rahasia dagang ini merupakan salah satu kekayaan intelektual yang sangat unik sekali. Artinya tidak ada proses pendaftaran atau pencatatan untuk rahasia dagang itu sendiri. Karena namanya bersifat rahasia. Artinya di mana dia salah satu rezim KAI yang dimana memuat informasi yang tidak boleh diketahui oleh umum baik di bidang teknologi ataupun bisnis, karena pasti adanya nilai ekonomi. Karena kalau kita buka tentu bukan rahasia lagi. Nah, makanya bagi Bapak Ibu semua atau teman-teman semua yang kerja di satu perusahaan, apalagi dia terkait dengan kekayaan intelektual atau terkait dengan formula, resep atau apapun komposisi, jadi bisa dilindungi melalui dua tadi, melalui apakah melalui daftarkan patennya. Kalau daftarkan patennya tentu saja diungkap mengenai komposisinya, karena pasti akan diungkap ke publik. Tapi kalau misalkan nggak ingin diungkap, artinya dikit saja, ya bisa melalui mekanisme perlindungan rahasia dagang. Tidak perlu catatan, tapi dibuat kesepakatan antar di perusahaan tersebut untuk tidak boleh membocorkan rahasianya dari komposisi tersebut.
bisa dituangkan dalam bentuk perjanjian atau apapun. Karena fakta perlindungan rahasia dagang itu timbul secara otomatis setelah informasi tersebut bersifat rahasia dan dijaga kerahasiaan. Ada pendaftaran juga, dan juga untuk menjaga kerahasiaan itu juga dilakukan dengan cara yang satu. Contohnya misalkan kita bekerja di suatu perusahaan, kita mengikatkan diri berkontrak dengan perusahaan atau perusahaan membuat perjanjian dengan kita karyawan ya, tidak boleh membocorkan apapun rahasia yang ada di perusahaan. Itu sudah merupakan salah satu langkah-langkah untuk menjaga kerahasiaan. Terus apa saja sih lingkup rahasia dagang? Bisa saja metode produksi. Contohnya misalkan perusahaan A dengan perusahaan B yang bergerak di bidang jamu atau mungkin sama-sama di motor angin. Tapi kan ada metode produksi atau cara produksi yang berbeda satu sama lain. Makanya bisa menggunakan dengan teknologi dengan metode yang seperti gimana yang masih dari khas, misalkan khas dari Kalimantan, misalkan khas daerah Papua mengolah jamunya misalkan, itu kan berbeda-beda. Nah, ini kita rahasiakan. Metode pengolahan juga sama, diolahnya mungkin dengan cara berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, dan informasi lainnya. Terus cara penjualan juga sama. Cara penjualan misalkan dari harga, misalkan harga dasarnya sekian, kita jual sekian, nah itu termasuk rahasia dagang, selisih harganya. Karena kita nggak mungkin kita jual baju di pasaran, kita kasih tahu nih harga dasarnya 10.000 Pak, padahal kita jualnya 60.000 misalkan. Kan nggak mungkin kita bocorin 10.000-nya. Nah, itu rahasia dagang yang itu salah satu bagian bentuk rahasia dagang. Terus apa sih yang menjadi hak dari pemilik rahasia itu sendiri? Ya bisa menggunakan sendiri rahasianya atau memberikan lisensi. Nah, lisensi di sini bisa dicatatkan Bapak Ibu di Undang-Undang 30, yaitu kami DJKY, tapi hanya perjanjian lisensinya saja, bukan rahasianya, bukan isi dari rahasia dagang itu sendiri. Ini perjanjian lisensinya saja yang dicatatkan. Ya, karena kalau itu sudah dibuka, selesai berarti udah nggak rahasia lagi. Maka dalam perkara-perkara di persidangan rahasia dagang, apabila ada kasus rahasia dagang, maka sidangnya tertutup untuk umum. Hanya pihak-pihak tertentu saja mengetahui rahasianya ada di ruangan tersebut. Jadi kepada para pengunjung yang lain bisa keluar dari ruangan terlebih dahulu, sementara yang bersidang itu adalah orang-orang yang memang berada di bawah sumpah dan orang-orang yang memang terkait dengan pemilikan rahasia dagang tersebut. Bisa dibaca terkait dengan perbedaan antara paten dan rahasia dagang yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kalau kita mendaftarkan patennya, tentu saja komposisi dari jamu kita akan diungkap. Orang lain bisa melihat. Tapi kalau kita ingin menyimpan rahasia, contohnya kayak Coca-Cola, mungkin kayak beberapa perusahaan besar di luar negeri, atau sekarang kita juga nggak tahu gimana formulanya, itu bisa dilindungi melalui rahasia dagang. Oke, ini terkait dengan patent acquisition. Ada nggak sih langkah-langkah atau suatu perbuatan yang tidak dianggap melanggar? Ya tentu saja yang pertama saya dibaca apabila terkait dengan kepentingan pertahanan, keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat, atau tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain untuk kepentingan semata-mata dari pengembangan produk yang lebih lanjut lagi. Kemudian jadi manfaat atau izin yang diberikan oleh pemegang hak tadi yang melalui lisensi itu bukan berarti haknya dialihkan, tapi hanya bersifat dari sisi manfaat ekonominya saja yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang kita berikan lisensi. Jadi rahasia dagang tetap di pemilik aslinya. Kita hanya memberikan lisensi kepada perusahaan B untuk memanfaatkan dari rahasia dagang tersebut. Misalkan kita tidak sanggup memproduksi di satu perusahaan misalkan karena overload ketika bersama sama perusahaan B, mengikat dalam kesepakatan rahasia nih. Artinya ya mereka boleh memproduksi sesuai dengan spesifikasi yang kita kasih, tapi mereka tidak boleh bocorkan rahasia tersebut. Maka itu diikat dalam bentuk perjanjian. Nah, apa sih yang dianggap sebagai melanggar? Ya tentu saja dari mengungkapkan rahasianya, kemudian prestasi terhadap kesepakatan, baik tertulis maupun tidak tertulis, kemudian menguasai rahasia dagang yang bukan miliknya. Contohnya misalkan ada suatu karyawan bekerja di perusahaan A, kemudian dia keluar, dan dia buat usaha yang sama dengan yang perusahaan A lakukan. Nah itu patut diduga dia bisa saja menggunakan rahasia dagang atau formula dari perusahaan A untuk perusahaan dia.
Nah, jadi makanya tadi perjanjian sangat penting sekali karena beberapa kasus rahasia dagang yang saya diminta keterangan dari kepolisian rata-rata adalah lemahnya di perjanjian Bapak Ibu. Jadi coba sekarang mungkin mereview kontraknya misalkan atau perjanjian dengan di perusahaan tersebut, mungkin yang kalau memang belum ada klausul rahasia dagangnya memasukkan saja kalau memang ingin formulanya atau komposisinya tersebut dilindungi melalui mekanisme rahasia dagang. Tidak boleh bocorkan, tidak boleh menyebarkan, atau tidak boleh mengambil tanpa izin. Jadi harus direview lagi kontraknya atau perjanjiannya. Supaya apabila terjadi masalah, maka kita bisa menuntut orang tersebut. Dasar apa? Tadi minta kesepakatan. Oke, terus next. Nah ini terkait perjanjian menjaga kerahasiaan. Itu di mana perjanjian itu sendiri isinya ada kontrak yang sah antara pemilik kedua orang pemilik haknya, rahasia dagang, yang berisi atas materi yang bersifat rahasia berupa pengetahuan atau informasi untuk tujuan tertentu. Kemudian dibuat kesepakatan para pihaknya supaya tidak saling membocorkan. Dan terserah apa kita mau ngasih jangka waktu atau tidak, itu kembali kepada kesepakatan dari para pihak. Oke, selanjutnya ini contoh Coca-Cola yang sampai sekarang pun Bapak Ibu coba rasain Coca-Cola, coba buat sendiri sulit untuk menemukan komposisi yang sama, formula yang sama dengan yang dipilih oleh Coca-Cola yang kita minum dari botol Coca-Cola sendiri. Walaupun sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang meniru Coca-Cola, misalkan ada Bicola dan sebagainya, tapi rasanya bisa berbeda. KFC pun sama, McDonald pun sama. Mereka punya secret recipe, resep rahasia yang nggak boleh ada yang tahu. Dan mereka hanya memberikan kepada pihak yang mendapatkan lisensi untuk menggunakan atau menjual dari produk-produk yang mereka punya. Oke, selanjutnya, nah ini juga terkait dengan Coca-Cola tadi. Oke, selanjutnya, nah ini terjadi ketika adanya bocornya informasi. Ini menjadi masalah karena akan bocor dengan itu Bapak Ibu. Jadi makanya untuk menghindari tersebut, perjanjian harus dibuat secara detail terkait dengan perlindungan hak intelektual atas produk yang Bapak Ibu produksi. Selanjutnya, nah jika kita bicara lanjut dengan KFC, kita lanjut lagi. Selanjutnya, KFC juga sama. Jadi walaupun kita mencoba untuk buat dan banyak di luar sana KFC produk yang meniru KFC, tentu rasanya akan berbeda dengan KFC aslinya. Nah ini adalah rahasia yang mereka pegang sampai saat ini. Selanjutnya di sini sudah contoh. Oke, nah juga terkait dengan minuman juga, komposisi minumannya ini walaupun mungkin kita menggunakan bahan yang sama, tapi karena cara pengolahannya berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Walaupun kita menggunakan resep yang sama, formula yang sama atau komposisi sama, jamu pun sama. Mungkin Bapak Ibu yang di bidang jamu kita paham ya, artinya komposisi A sampai E misalkan sama-sama pakai komposisi, tapi cara pengolahan berbeda, hasilnya akan berbeda. Nah, itu rahasia dagang ya Bapak Ibu dari masing-masing perusahaan itu sendiri. Oke, selanjutnya, ini juga sama terkait dengan minuman, pengolahan minuman nanas. Oke, ini juga terkait dengan minuman juga. Oke, selanjutnya ini juga terkait dengan obat Bapak Ibu. Ini ada kasus posisi di mana muat mereka tidak mengungkapkan, kemudian yang mengikat perjanjian adalah muat, tapi karena sakit kemudian dipesertakan anaknya dan anak tersebut mendapatkan resepnya dari ayahnya. Karena yang mengikat adalah ayahnya, tidak anaknya dituntut. Jadi itu keunikan rahasia dagang Bapak Ibu. Misalkan saya mengikat kesepakatan dengan Pak Joni, Ibu Zubaida, Ibu Rahmi misalkan. Namun karena salah satu ini tiba-tiba memberikan ke anaknya nih, oh kayak gini formulanya seperti ini. Itu udah melanggar Bapak Ibu, walaupun itu anak kita sendiri, karena yang mengikat perjanjian adalah kita bagi individu. Jadi kalau memang ingin diturunkan ke anak kita karena kondisi, diperbarukan lagi perjanjiannya. Jadi jangan sampai keliru, jangan sampai nanti mentang-mentang kita orang tuanya yang punya mengikat perjanjian rahasia dagang sakit, kemudian karena ingin usahanya tetap langgeng, tetap berjalan, dibocorkan ke anaknya atau ke orang kepercayaan kita. Nanti anak kita atau orang kepercayaan kita itu akan diduga melanggar, karena yang mengikat perjanjian adalah ayahnya, bukan anaknya. Nah ini kasus seperti ini. Jadi hati-hati Bapak Ibu terkait dengan mengikat perjanjian di antara pihak terkait dengan rahasia dagang dari perusahaan Bapak Ibu. Selanjutnya, nah juga sama terkait dengan rahasia terkait dengan menggunakan tersembunyi juga hampir sama prinsipnya, bahwa apabila kita sampaikan kepada pihak lain, maka walaupun itu orang terdekat kita, otomatis sudah melanggar kesepakatan. Selanjutnya juga sama. Oke, selanjutnya ini yang ada di Indonesia, mungkin bisa Bapak Ibu bisa lihat di website Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Bandung. Oke, next slide. Nah ini terjadi di Indonesia terkait dengan pembocoran rahasia dagang yang dilakukan oleh seorang roster supervisor dan seperti di PT GBI, pembuatan segala macam produk. Nah ini bisa dibaca, yaitu terkait dengan menggunakan tanpa hak rahasia tersebut yang bukan miliknya. Nah ini ada beberapa kasus yang pernah saya tangani waktu saya jadi ahli waktu di paten, juga sama kasus seperti ini. Jadi pihak karyawan keluar bocorkan rahasia. Bahkan tempat Bapak Ibu belanja bahan baku pun itu bagian dari rahasia dagang. Karena masing-masing orang misalnya gini, saya beli bahan baku jamu misalkan di kota A misalkan dengan Bapak A misalkan. Walaupun Bapak A itu juga mensuplai produk lain ke perusahaan lain, tapi kan ada kesepakatan
personal dengan bapak tersebut, dengan harganya berapa kita bisa ambil segala macam. Itu bagian dari rahasia dagang juga Bapak Ibu. Bahkan kalau bisa, kalau memungkinkan ya dapur tempat pengolahan bahan bakunya itu hanya orang tertentu saja bisa mengakses. Misalkan seorang chef, seorang koki misalkan, atau punya restoran kan. Kita belanja bahan baku di pasar pun itu bagian dari rahasia dagang, karena harganya pun harga yang kita beli belum tentu sama dengan kompetitor kita beli walaupun di tempat yang sama. Nah itu bagian rahasia dagang, itu bagian yang kita lindungi, jangan sampai bocor berapa kita belanja, terus berapa bahan baku diolah, berapa harganya segala macam. Bahkan harga bahan baku dasar dan harga kita jual itu bagian dari rahasia dagang juga. Jadi itu kita lindungi semua dengan mengikat perjanjian dengan para pihak yang ada di internal perusahaan kita supaya tidak bocor. Bahkan klien kita pun kita mensuplai produk kemana-mana. Nah itu bagian dari rahasia dagang juga di rahasia perusahaan kita. Nah itu data rahasia. Kenapa sekarang banyak, maaf ya kalau kita bicara itu nomor telepon kita beredar kemana-mana gitu kan, kita cover marketing sana sini segala macam. Kalau itu kan kita cuma menyerahkan ke perusahaan tertentu misalkan. Nah saya nggak tahu itu, tapi kan juga menjadi masalah juga nanti. Itu pun juga dengan rahasia dagang ini, karena misalkan data klien kita tiba-tiba bocor nih, kalau dipertanyakan siapa yang bocorkan, karena yang tahu cuma internal kita aja. Kita punya 1.000 pelanggan, tiba-tiba bocor nih 1.000, ada bocor nih, itu perlu dipertanyakan siapa yang bocorkan. Itu pentingnya tadi perjanjian tadi, karena kalau sudah mengikat perjanjian, otomatis itu mengikat secara utuh, secara hukum tidak boleh membocorkan apapun, satu kata pun, satu huruf pun dari perusahaan tersebut kepada pihak lain. Itu bedanya rahasia dagang dengan tadi paten. Kalau paten setelah kita ajukan permohonan, otomatis orang bisa lihat, jadi dibuka untuk umum, komposisi dan sebagainya. Itu bedanya rahasia dagang dengan Oke, selanjutnya Mas. Selanjutnya penutup dari saya bahwa apabila jadi Bapak Ibu kalau perusahaannya ingin mendapatkan perlindungan tadi bisa ada melalui 2 mekanisme terkait dengan komposisi formula, yaitu bisa melalui paten, bisa melalui rahasia dagang. Terus ada pertanyaan gimana kalau ada orang lain yang menggunakan tadi dari Ibu Rani ya terkait dengan mereknya, misalkan ke patennya, kita bisa melakukan pembatalan atas paten tersebut atau merek tersebut di paten, bisa melalui komisi banding paten atau langsung ke pengadilan, atau merek pun bisa melalui pengadilan niaga dengan bukti-bukti bahwa merek tersebut atau paten tersebut didaftarkan dengan etika tidak baik atau punya bukti bahwa kita sudah menggunakan itu jauh sebelumnya. Itu nanti mungkin bisa bekerjasama dengan pengacara perusahaan Ibu untuk bagaimana cara menuntut pihak-pihak yang menggunakan patennya atau menggunakan mereknya tanpa izin. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ahmad Iqbal Taufik. Ini materinya benar-benar membantu sekali ya, menambah. Merayap ya dua materi dalam jadi ada 2 topik ini. Dua topik memang panjang ya, cuma ini penting juga untuk dari teman-teman gabungan pengusaha jamu Indonesia. Nah tadi sudah sempat disebutkan bahwa posisi dari jamu itu bisa masuk dalam rahasia dagang ya, karena dia sifatnya juga informasi, tetap dijaga kerahasiaannya, otomatis juga mendapatkan perlindungan selama dijaga kerahasiaannya. Terus dari sini juga sebagai pengusaha jamu itu diberikan 2 opsi juga sebenarnya untuk tetap menjaga posisi jamunya agar tetap menjadi sebuah informasi rahasia, atau mempunyai pilihan untuk mematenkan dari komposisi jamunya tersebut ya Pak ya. Ya gitu. Betul. Baik. Kira-kira untuk misalnya memang ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu melalui kolom chat. Nanti akan kita bahas dalam sesi tanya jawab di akhir nanti. Ya. Setelah semua pemateri menyampaikan materinya. Ya gimana Pak? Saya ingat waktu pas pembahasan undang-undang paten juga kita pernah ngundang juga dari GP Jamu ya. Saya waktu itu dengan Bu Lina ya, saya nggak tahu waktu apakah masih atau enggak, waktu itu saya kontakkan dengan Bu Lina juga waktu itu dari GP Jamu. Juga waktu kita undang terkait dengan pembahasan dari jamu itu sendiri ya. Akhirnya kita masukkan ke undang-undang paten yang kemarin yang 2016. Kita juga mendapatkan masukan dari teman-teman juga dari jamu juga kan. Akhirnya kita akomodir dalam undang-undang paten. Iya. Siapa tahu juga ada pertanyaan lanjutan Pak terkait dari diskusi yang terakhir.